Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Daniela dengan NIM A1C224023. Video ini saya buat sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Kapita Selekta Matematika SMP tentang dalil garis pada segitiga. Nah, yang pertama itu ada dalil Stewart. Dalil Stewart itu berbunyi jika pada segitiga ABC itu terdapat titik D yang dibuat di antara garis B dan C. Nah, dengan perbandingan BD banding DC itu sama dengan M banding N. Dan sisi dari AD ini kita sebut saja sebagai garis D, itu dapat kita tentukan dengan rumus berikut, yaitu C kuadrat dikali dengan N ditambah B kuadrat dikali M dikurang dengan M dikali N dikali A per A. Nah, untuk pembuktiannya, selanjutnya untuk pembuktian dalil Stewart. Nah, dari pembuktian dalil Stewart ini perhatikan segitiga berikut. Perhatikan segitiga ADB, di mana sudut pada D ini kita misalkan sebagai theta. Selanjutnya perhatikan segitiga ACD. Sudut yang ada di ADC itu kita misalkan sebagai alfa. Nah, dari ini kita perhatikan kembali segitiga yang besar ABC, maka sudut yang terdapat pada BC yang ada di D ini akan menghasilkan sudut 180 derajat. Berarti theta ditambah dengan alfa sama dengan 180 derajat. Nah, dari ini kita dapati persamaan cos theta sama dengan cos 180 derajat dikurang dengan alfa. Maka cos theta sama dengan min cos alfa. Cos theta itu kita ingat ke hukum kosinus pada pelajaran sebelumnya. Cos theta itu adalah D kuadrat ditambah dengan M kuadrat dikurang C kuadrat per 2dm. Selanjutnya untuk min cos alpha itu berarti min dan cos alpha itu artinya adalah D kuadrat ditambah dengan N kuadrat dikurang B kuadrat per 2dn. Nah, untuk menghilangkan 2D ini kita beri perlakuan yang sama terhadap kedua ruas, yaitu sama-sama dikalikan dengan 2D. Maka persamaan yang di sebelah sini tadi, cos theta itu menjadi D kuadrat ditambah dengan M kuadrat dikurang C kuadrat per M. Nah, untuk per M ya. Per M. Nah, untuk yang ruas sebelahnya, karena tadi udah dikalikan dengan 2D, maka menjadi min D kuadrat. Kita langsung saja, jadinya minnya dikalikan ke dalam, maka jadi min D kuadrat dikurang dengan N kuadrat ditambah dengan B kuadrat per N. Nah, terus untuk menghilangkan bagian penyebutnya, maka kedua ruas kita kalikan, kita beri perlakuan yang sama lagi dengan mengalikannya dengan M dan N. Jadinya N dikali dengan D kuadrat ditambah M kuadrat dikurang C kuadrat. Yang ruas sebelah sini menjadi M dikali dengan min D kuadrat dikurang N kuadrat ditambah
B kuadrat. Nah, untuk mengerjakannya ini kita kalikan ke dalam ya, N dikalikan ke dalam dan M juga dikalikan ke dalam. Maka menjadi N D kuadrat menjadi D kuadrat N ditambah dengan M kuadrat N dikurang dengan C kuadrat N. Yang ruas sebelah sini menjadi min D kuadrat dikalikan M dikurang dengan N kuadrat M ditambah dengan B kuadrat M. Nah, jadinya seperti ini. Terus bilangan yang memiliki bentuk yang sama, maka kita pindahkan ruas ya. Jadinya D kuadrat potong sendiri. Ngantuk coba. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang D sama M ini ke sebelah sini biar sama-sama bentuknya. Jadinya D kuadrat N ditambah dengan M kuadrat N. D kuadrat M nya kita pindah jadi tambah D kuadrat M, terus ditambah lagi dengan N kuadrat M sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N. Nah, dari persamaan ini maka kita lihat pada segitiga tersebut bahwa M panjang dari B ke C itu sama dengan A. Jadi M ditambah N itu sama dengan A. Maka bisa kita ubah dari ruas yang sebelah kanan ini di ruas yang sebelah kiri. Ruas sebelah kiri ini bisa kita ubah menjadi A dikali dengan D kuadrat di Nah, maka ini akan menjadi D kuadrat ditambah dengan MN. Yang sebelah sini tetap ya, jadinya B kuadrat M ditambah dengan C kuadrat N. Nah, dari persamaan ini tadi bisa kita pindah ruaskan, yaitu mencari nilai D tadi. Cara untuk mencari nilai D tersebut kita jadikan sebagai dikali ke dalam AD-nya. Jadi AD kuadrat ditambah dengan A dikali dengan MN sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N. Nah, lalu untuk nilai AD maka bisa kita dapati nilai AD sebagai berikut. Nilai AD-nya menjadi dari rumus yang ini kita pindahin ke atas, jadinya AD kuadrat ditambah dengan A dikali MN sama dengan B kuadrat di B kuadrat M ditambah C kuadrat N. Maka AD kuadrat sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N sama dengan dikurang dengan A
dikali M dikalikan dengan N. Jadi D kuadrat sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N dikurang A dikali M dikalikan N per A. Nah, sesuai, maka rumus dalil Stewart tadi terbukti. Nah, selanjutnya dalil Menelaus. Dalil Menelaus ini diambil dari nama penemunya, yaitu Menelaus. Nah, dalil Menelaus ini berbunyi bahwa tiga buah titik yang berada pada sisi-sisi atau pada perpanjangan sisi-sisi suatu segitiga akan segaris atau kolinear jika dan hanya jika hasil kali rasio pada ketiga sisinya adalah 1. Yaitu ketiga garis tersebut akan kolinear jika memenuhi syarat berikut. AF per WF dikali BE per EC dikali CD per AD sama dengan 1. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi garis DEF ini akan kolinear jika AF itu per BF dikali dengan BE per EC dikali dengan CD per AD itu hasilnya adalah 1. Untuk pembuktiannya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kan gambar awalannya. Nah, kita tarik garis sembarang agar membentuk hasil proyeksi dari beberapa segitiga tersebut agar membentuk banyak segitiga. Nah, untuk pembuktiannya itu perhatikan pada segitiga yang di bawah ini ya. Nah, di situ kan terdapat 6 segitiga, yang sepasang 3 pasang segitiga yang sebangun, yaitu ada segitiga BRF. Segitiga BRF ini dengan segitiga APF. Ini sebangun. Nah, terus yang kedua itu ada segitiga ECQ dengan segitiga EBR, Nah, ini juga sebangun EBR, segitiga ECQ dengan yang kecil ini. Nah, terus ada pasang yang terakhir itu ada segitiga ADP dengan segitiga CQD. Nah, ketiga pasang ini sebangun, maka berlakulah rumus sebagai berikut. Pada segitiga yang pertama, segitiga BRF dan segitiga APF itu kan sebangun, maka berlaku AF per BF sama dengan AP per BR. Nah, pada pasangan yang kedua yaitu segitiga CQE dengan segitiga EBR itu juga berlaku BE per EC sama dengan BR per CQ. Nah, selanjutnya pada segitiga APD dengan segitiga CDQ itu berlaku CD sama per AD sama dengan CQ per AP. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, didapati 3 persamaan. Selanjutnya kalikan ketiga persamaan tersebut menjadi AF per BF dikali dengan BE per
EC kali CD per AD akan sama dengan AP per BR dikali BR per CQ dikali CQ per AP. Jadi yang ini dikalikan itu akan sama hasilnya dengan yang di bawah ini. Nah, coba perhatikan yang di bawah. Ini kan bisa AP ini kan bisa menjadi hasilnya 1 ya, BR CQ. Jadi hasilnya sama dengan 1. Maka terbukti bahwa persamaan ini itu hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti dalil Menelaus itu. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang dalil De Seva. Nah, dalil De Seva ini berbunyi pada segitiga ABC terdapat titik-titik D, E, dan F, yang mana letaknya itu di masing-masing sisi. Maka dalil De Seva itu garis AD, BE, dan CF, garis yang berpotongan, ketiga garis yang berpotongan itu di satu titik dianggap kongruen jika dan hanya jika berlaku perbandingan berikut. AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya itu kita buktikan. Perhatikan kedua gambar ini. Kita buktikan dengan dalil Menelaus yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi, perhatikan kedua gambar berikut. Gambar Nah, pada gambar pertama itu berlaku dalil Menelaus, yaitu FO per OC dikali dengan CE per EA dikali dengan AB per BF sama dengan 1. Selanjutnya pada garis gambar yang kedua itu berlaku persamaan FO per OC dikali dengan CD per DB dikali BA per AF sama dengan 1. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Nah, dari yang ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini kita dapati persamaan ketiga, yaitu FO per OC sama dengan DB per CD dikali dengan AF per BA. Didapati persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka FO per OC dikali dengan CE per EA dikali dengan AB per BF. Kita substitusikan persamaan ketiga tadi, FO per OC-nya menjadi DB per CD dikali dengan AF per BA dikali dengan CE per EA dikali dengan AB per BF. Nih, nah F per BA ini kan di sini ada BA juga, jadi kan bisa kita coret ya. Ini hasilnya bukan coret, maksudnya dibagi. Ini kan hasilnya AB dibagi dengan BA jadinya 1. Nah, jadi didapatilah sama dengan 1. Maka didapati persamaan DB
dibagi CD dikali dengan AF per BF dikali dengan CE per EA sama dengan 1. Jadinya terbukti. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya mengenai dalil proyeksi. Dalil proyeksi itu terbagi menjadi dua. Ada dalil proyeksi segitiga tumpul dan dalil proyeksi segitiga lancip. Kita bahas yang segitiga tumpul terlebih dahulu. Dalil proyeksi segitiga tumpul itu di sini perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga tumpul dari titik segitiga A, B, C. Nah, ditariklah proyeksi. Yang diproyeksikan itu adalah garis CB, diproyeksikan menjadi CDA, Nih. Nah, terus yang ini AB ini menjadi tempat proyeksinya dan garis D ke A ini adalah hasil dari proyeksinya. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan panjang DA ini dengan menggunakan persamaan berikut. DA sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat per 2AB. Selanjutnya pada dalil proyeksi segitiga lancip, perhatikan segitiga berikut. Nah, ini terdapat garis DA. Garis DA ini merupakan hasil dari proyeksinya. Jadi yang diproyeksikan itu adalah garis AC. Garis AC diproyeksikan menjadi garis DA. Ada tambahan titik di tengah, titik D. Nah, kita dapat menentukan panjang dari AD itu dengan rumus berikut. CA kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat per 2AB. Untuk pembuktiannya, nah selanjutnya tentang pembuktian dalil proyeksi tadi. Pertama kita bahas dulu tentang proyeksi segitiga tumpul. Nah, perhatikan gambar berikut. Hasil proyeksi tersebut membentuk suatu segitiga siku-siku, ya, yang siku-sikunya itu ada di segitiganya itu ada siku-sikunya itu ada di titik D. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras, maka didapatilah persamaan yang pertama. Untuk mencari panjang CD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, terus pada segitiga CDA, kita bisa menentukan panjang CD dengan Pythagoras. CD kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Nah, pada persamaan pertama BD kuadrat itu kan panjang BD itu sama dengan AD, panjang AD ditambah dengan panjang AB. Maka kita ubah persamaan pertama menjadi CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang dengan AD ditambah AB kuadrat menjadi persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan tersebut samakan dua persamaan dari persamaan yang kedua dan persamaan ketiga, maka menjadi AC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AD ditambah AB kuadrat. Oke. Nah, terus yang di dalam kurung itu kita selesaikan dulu. Menjadi BC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat ditambah 2AD kali AB ditambah AB kuadrat.
Nah, jangan lupa ya pakai kurung. Nah, terus jadinya AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AD kuadrat dikurang 2AD kali AB dikurang AB kuadrat. Oke. AD kuadrat, di sini kan juga terdapat AD kuadrat. Ini kan bisa kita sama-sama kita bagi ya, kedua ruas sama-sama kita bagi, maka hasilnya jadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang 2AD dikali AB dikurang AB kuadrat. Karena tadi kita mau membuktikan rumus yang dari panjang AD ini, maka yang ada AD-nya kita keluarkan menjadi 2AD dikali BAB BA sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadinya AD sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat per 2AB. Maka terbuktilah rumus yang pertama tadi. Nah, selanjutnya pembuktian dari dalil proyeksi untuk segitiga lancip. Untuk segitiga lancip, perhatikan segitiga berikut ini. DC, segitiga ADC. Nah, itu kan siku-sikunya berada di titik D, maka kita bisa menentukan CD. Kita bisa menentukan panjang CD kuadrat tadi dengan pertama kita perhatikan dulu ya segitiga dari CAD menjadi panjang CD berarti jadinya AC kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya kita perhatikan segitiga CDB. Segitiga siku-sikunya berada di D, maka CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat menjadi persamaan kedua. Nah, dari AD itu kan sama dengan panjang keseluruhannya A ke B itu kan panjangnya C, sementara AD itu kan sama dengan X, maka kita bisa ubah yang persamaan kedua ini menjadi CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang dengan C dikurang X kuadrat menjadi persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan ketiga ini kita buat persamaan keempat menjadi AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang C dikurang X kuadrat menjadi persamaan keempat. Nah, ini tadi bisa kita kerjakan dulu ya yang di dalam kurungnya menjadi AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang dengan C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali X. Dikurang 2 dikali C dikali X ditambah X kuadrat ditambah
ditambah X kuadrat. Nah, dari persamaan ini tadi nih, ini kan bisa kita selesaikan ya. Kita mana nih? Nah, ini kan masih dalam kurung. Jadi kita hilangkan kurungnya dengan mengkalikan min ini ke dalam. Jadi sama dengan BC kuadrat dikurang dengan C kuadrat ditambah dengan 2C dikali X dikurang dengan X kuadrat. Nah, dari persamaan ini tadi itu kan C-nya itu kita ganti menjadi AB, terus X-nya kita ganti menjadi AD. Nah, didapatilah persamaan AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat tambah 2AB dikali AD dikurang AD kuadrat. Nah, untuk menghilangkan AD kuadrat ini kita tambahkan kedua ruas dengan AD kuadrat. Maka menjadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat tambah 2AB dikali dengan AD. Nah, karena tadi yang mau kita buktikan itu rumusnya adalah mencari panjang AD, maka yang ada AD-nya kita pisahkan menjadi 2AB dikali AD sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, AD sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat per 2AB. Jadi terbukti ya rumus dari proyeksi segitiga lancip tadi. Selanjutnya dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Jadi sisi miringnya itu kan C, maka C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi inilah dalil Pitagoras. Nah, dari persamaan yang pertama ini kita bisa mencari untuk mencari sisi B dan sisi A, yaitu dengan menguranginya dengan sisi miring. Jadi C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat. Terus untuk B kuadrat juga C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Untuk pembuktian dalil Pitagoras. Nah, seperti ini. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga ini. Nah, segitiga ini kita duplikat gambarnya dan kita susun menjadi membentuk persegi. Ada persegi yang besar dan persegi yang kecil yang warna coklat. Nah, pertama kita mencari dulu luas dari segitiga-segitiganya ini. Karena ada 4 berarti karena ada 4 maka luasnya menjadi 4 dikali dengan setengah alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini kan alasnya itu kan A, terus tingginya B, jadinya setengah kali A dikali dengan B. Maka didapati rumus menjadi 2AB. Ya, 2AB. Nah, ini persamaan yang pertama. Selanjutnya perhatikan persegi yang di dalam yang coklat. Nah, persegi ini kan untuk mencari luas persegi itu rumusnya adalah C dikali dengan C atau sama dengan C kuadrat. Ini kita dapati menjadi rumus yang kedua. Selanjutnya persegi yang besar ini. Nah, untuk mencari luas dari persegi yang besar ini, maka rumusnya menjadi sisi dikalikan sisi. Karena sisinya A tambah B, jadi rumusnya itu menjadi A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Nah, ini maka menjadi A kuadrat ditambah dengan AB ditambah AB ditambah dengan B kuadrat menjadi A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah B kuadrat. Ini menjadi persamaan yang
Persamaan yang ketiga. Nah, perhatikan visualnya tersebut. Jadi luas persegi ini sama saja dengan jumlah dari 4 luas segitiga. Keempat luas segitiga ditambah dengan luas persegi yang kecil atau luas persegi coklat. Maka dari persamaan-persamaan tadi menjadi A di kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat tambah C kuadrat. Nah, di sini untuk menghilangkan 2AB, kita perlakukan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama dikurangi dengan 2AB. Maka menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi rumus dalil Pythagoras tersebut terbukti. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah materi keliling dan luas segitiga. Pertama, pada keliling segitiga. Jadi kita kembali ke definisi dari keliling. Definisi keliling itu adalah jumlah dari ketiga sisi bangun datar. Nah, karena ini adalah segitiga, maka jumlah dari ketiga sisinya. Jadi keliling segitiga sama dengan jumlah dari sisi A ditambah B ditambah dengan sisi C. Nah, selanjutnya luas segitiga. Untuk luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, pada segitiga berikut alasnya itu yang bagian bawah, alas. Nah, untuk tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Jadi ini ya tinggi, garis yang tegak lurus dengan alas. Nah, untuk pembuktian luas segitiga, kita lanjut ke materi berikutnya. Pembuktian dari luas segitiga. Kita gunakan di sini saya menggunakan bangun datar persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, dari persegi panjang tersebut kita tarik garis lurus dari D ke B yang menjadi diagonal dari persegi. Nah, ketika ditarik garis lurus dari D ke B ini, maka membentuk dua segitiga siku-siku. Pada lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi dari segitiga. Sementara panjang dari persegi panjang ini sama dengan alas dari segitiga. Karena dia membentuk dua segitiga, maka sama aja dengan setengah Nah, nih, karena luas dari persegi panjang itu kan panjang dikalikan dengan lebar. Sementara kalau kita tarik garis diagonal itu akan membentuk dua segitiga. Nah, jadi luas dari segitiga ini sama aja dengan setengah dari luas persegi tersebut. Satu segitiga itu sama dengan setengah luas persegi panjang. Nah, jadi setengah luas dari panjang dikalikan dengan lebar. Di sini panjangnya kita menjadikannya sebagai alas dan untuk lebarnya itu menjadi tinggi karena ini merupakan segitiga siku-siku yang terletak di A. Jadi tingginya itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Maka terbukti rumus bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah alas dikalikan dengan tinggi. Lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini diambil dari soal MSc Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Diberikan segitiga ABC yang merupakan segitiga sama sisi. Titik P terletak dalam segitiga tersebut. Dibuat garis PD, PE, dan PF yang masing-masing tegak lurus. Ketiga sisi segitiga dan titik D, E, F terletak pada masing-masing sisi yang berbeda. Hasil dari AB tambah BC ditambah CA per PF ditambah PE tambah PD adalah. Nah, untuk penyelesaiannya stop.
Aku tidak bawa kertasnya di ruang OSIS. Lagi lah. Nah, untuk mengerjakan soal yang sebelumnya tadi, kita visualisasikan dulu soalnya menjadi bentuk gambar segitiga. Tadi kan nama segitiganya itu segitiga ABC. ABC. Nah, karena disebut di soal bahwa ini adalah segitiga sama sisi, maka sudutnya pun memiliki besar sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Berarti kalau dibagi dengan 3 itu sama dengan 60 derajat. Nah, selanjutnya kita umpamakan bahwa panjang AB sama dengan panjang BC ini sama dengan panjang AC ini kita umpamakan sebagai X. Nah, selanjutnya dari segitiga tadi, dari soalnya itu kan disebutkan bahwasanya ada titik P di dalam segitiga tersebut. Kita ambil letak sembarang sebagai titik P. Nah, terus terdapat garis PD, PE, dan PF yang masing-masing garisnya itu tegak lurus dengan masing-masing sisi pada segitiga. Maka kita tarik dulu garis dari tiap sudutnya, dari tiap titik sudut agar lebih mempermudah. Nah, untuk itu kita tarik garis tegak lurus pada sisi BC menuju titik P. Terus kita tarik garis tegak lurus dari titik sudut P, dari titik P ini tegak lurus dengan sisi BCE AB. Nah, terus berikutnya tarik garis yang tegak lurus lagi dengan sisi AC. Nah, di sini kita umpamakan bahwa ini garis PE, ini garis PD, terus yang ini garis PF. Nah, setelah kita memvisualisasikannya, kita cari luas segitiga ABC ini dengan menggunakan perbandingan sinus, yaitu menjadi luas segitiga ABC sama dengan setengah dikalikan dengan panjang AB dikali dengan panjang AC sin 60 derajat. Nah, terus di sini kan sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Maka menjadi setengah dikalikan dengan setengah jadi 1/4 akar 3 AB dikali AC. Nah, ini didapati rumus luas segitiga. Nah, karena AB dan AC tadi kita umpamakan sebagai X, maka menjadi 1/4 akar 3 dikali dengan X kuadrat. Oke, selanjutnya kita cari, ini kan pada gambar didapati 3 segitiga ya. Nah, untuk itu kita cari luas segitiga ABC ini dengan menjumlahkan ketiga luas segitiga yang ada di dalamnya, yaitu segitiga CPB dengan segitiga CPA terus dengan segitiga APB. Nah, caranya kita tentukan dulu masing-masing luasnya. Pertama, segitiga CPB itu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya berarti BC. BC dikali dengan tingginya PE. Nah, terus pada segitiga APB itu berarti luasnya sama dengan setengah dikali alasnya itu AB dikali dengan PD. Terus selanjutnya pada segitiga APC, maka luasnya kita dapat menentukannya dengan setengah dikali alasnya AC dikali dengan tingginya PF. Nah,
Karena tadi luas segitiga itu jumlah dari keseluruhannya, maka ini tadi kita jumlah ya. Kita jumlah menjadi setengah. Ini dapat kita ubah menjadi setengah. Karena tadi BC, AB, dan AC-nya kita umpamakan sebagai X, maka kita dapat merubahnya menjadi setengah X dikali dengan PE ditambah PD ditambah PF. Nah, sudah nih kita dapatin seperti ini. Nah, ini kan ketiga luas ini itu kan sama aja dengan ini. Maka kita dapat menentukan persamaan berikutnya. 1/4 akar 3 X kuadrat sama dengan 1/2X dikali dengan PE ditambah PD ditambah PF. Nah, sudah seperti ini, barulah setengah X tadi ini kan bisa kita ubah setengah X. Untuk menghilangkan setengah X ini, kita kedua ruas kita beri perlakuan yang sama, kita bagikan dengan setengah X, maka ruas kiri menjadi menjadi sama-sama dikali setengah X dah. Sama-sama dikali 2 X sih. kok dikali 2 Pak? Oh iya. Kali 2 per X. Iya. Kan dikali 2 dulu baru Iya. dibagi X kan. Oke benar. Nah, untuk menghilangkan setengah X, kita beri perlakuan yang sama terhadap kedua ruas dengan mengalihkan dengan 2X. Maka ruas kiri menjadi 1/2 X akar 3. Yang ruas ini menjadi PE ditambah PD ditambah PF. Terus ini berarti PE ditambah PD ditambah PF sama dengan setengah X dikali akar 3. Nah, pertanyaannya tadi itu kan adalah berapa hasil dari AB ditambah BC ditambah AC per PE ditambah PD ditambah PF. Nah, karena ini tadi kita misalkan sebagai X, maka ini sama saja dengan 3X. Sementara PE dan PD PF ini kita substitusikan nilai setengah X akar 3. Setengah X akar 3. Maka menjadi, nah ini menjadi 6X enggak ulang. Kok gitu mas sudah bisa je? Tidur koran, aduh aku udah habis pikir dah dengan diri aku. Ulang, yuk bisa ulang dari sini. Nah, yang dipertanyakan tadi kan soalnya adalah hasil dari AB ditambah BC ditambah AC per PE ditambah PD ditambah PF. Nah, karena AB, BC, dan AC ini kita umpamakan sebagai X, maka hasilnya itu menjadi 3X. Sementara yang PE, PD, dan PF ini kita substitusikan nilai setengah X akar 3 menjadi 3X per setengah X akar 3. Nah, ini maka menjadi X sama X itu kan kita coret, terus jadinya 3 dikalikan dengan 2 itu menjadi 6 per akar 3. Nah, ini kan bentuknya irasional ya, kita ubah ke bentuk rasional. Sama-sama kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka menjadi 6 per 3 akar 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 2 akar 3, maka hasilnya adalah 2 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika CE sama dengan EB, maka ini berarti sama ya. Nah, nih, berarti CE ini sama dengan EB. Terus AD sama dengan DB, berarti AD sama dengan DB. Maka besar sudut ABC, berarti itu di sini sama dengan 30 derajat. Dan panjang dari CA sama dengan 4 cm. Maka panjang CF adalah, nah, untuk menentukan jawaban dari soal berikut ini, nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, kita gunakan teori kesebangunan segitiga. Nah, di sini kita dapati segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDE dan segitiga AFC sebangun dengan segitiga DFE. Nah, karena segitiga ABC tadi ini kan tadi CE itu sama besar dengan EB, terus AD juga sama besar dengan DB. Nah, untuk itu maka ini kita gunakan teori kesebangunan segitiga ABC dan segitiga BDE. Dapati rumus ED per AC sama dengan BD per AD. Nah, karena BD per AD ini mempunyai panjang yang sama, maka berarti ABD dan AB. Nah, maka berarti AB itu mau bernilai 1,5. Jadi ED sama dengan 1/2 dikali AC. Kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, segitiga yang sebangun selanjutnya adalah DFE dengan AFC. AFC. Terus di sini kita dapati rumus, maka berlaku teori FD per CD sama dengan CF sama dengan DE per AC. Nah, tadi kan DE-nya didapati, tadi kan nilai AC kan 4, maka berarti 1/2 dari 4 itu sama dengan 2. Jadi nilai DE itu sama dengan 2. Nah, di sini kita masuki nilai yang kita ketahui. Jadi DE per AC 2/4 sama dengan 1/2. Maka FD itu sama dengan 1/2 CF. 1/2 CF. Nah, terus kita cari panjang dari CD ini. Panjang CD itu berarti sama dengan panjang CF ditambah dengan panjang FD. Nah, kita masuki persamaan kedua ini, yaitu nilai FD sama dengan 1/2 CF. Jadinya CF ditambah dengan 1/2 CF, maka menjadi 3/2 CF. Menjadi persamaan ketiga. Nah, terus selanjutnya karena yang ditentukan, yang kita cari itu adalah nilai CF, jadinya kita ubah persamaan ini.
menjadi 3/2 CF sama dengan CD, maka CF itu kita hilangkan 3/2 dengan dibagi sama-sama kedua ruas dibagi dengan 2/3. Nah, maka hasilnya menjadi 2/3 CD dikali dengan 2/3, maka hasilnya menjadi 2/3 CD. Bukan dibagi, ralat dikali. Nah, terus jadinya CF sama dengan 2/3 CD. Nah, untuk mencari nilai dari CD ini kita gunakan rumus Pythagoras. Kita gunakan rumus Pythagoras. Yang pertama itu tadi kan diketahui bahwa sudut di B ini adalah 30 derajat. Kita gunakan perbandingan sinus, di mana sin 30 derajat itu sama dengan AC per BC. Jadi sin 30 derajat sama dengan setengah. Nilai AC itu sama dengan 4, maka per BC, maka BC sama dengan 8. Nah, kita dapat nih nilai BC-nya 8. Terus selanjutnya kita cari nilai AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadinya AB sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat sama dengan 60. Akar dari 64 dikurang dengan 16 sama dengan akar dari 48. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Nah, karena nilai AB itu 4 akar 3, sementara AD itu sama dengan BD, maka AD itu sama saja dengan setengah dari 4 akar 3. Atau AD sama dengan 2 akar 3, setengah dari 4 akar 3. Nah, jadi udah kita dapetin nih nilai AD-nya 2 akar 3, terus nilai AC-nya itu sama dengan 4. Maka kita bisa menentukan nilai CD dengan teorema Pythagoras, yaitu CD sama dengan akar dari 2 akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 12 ditambah dengan 16. Akar 12 tambah 16 sama dengan akar 28. Maka akar 28 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 7. Nah, didapetin nih nilai CD-nya itu adalah 2 akar 7. Dari rumus yang ini tadi kita substitusikan nilai CD ke dalam persamaan CF. Maka CF sama dengan 2/3 dikali dengan 2 akar 7, atau sama dengan 4/3 akar 7. Maka hasilnya adalah 4/3 akar 7. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.